Sobat Step Up, are you ready? Halo Sobat Step Up, kembali lagi bareng aku Adi. Dan kali ini kita ada di podcast yang sedikit berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kan aku sendirian nih. Nah saat ini aku lagi sama temenku. Ya dia adik tingkatku waktu dulu aku kuliah. Dan dia juga aktif di berbagai organisasi yang baik sifatnya akademik ataupun kemasyarakatan. Saat ini temenku ini dia lagi studi S2 di Universitas Melbourne dengan fokus studinya yaitu soal gender. Nah langsung aja kita sambut temanku yaitu Risna. Halo Risna. Halo Mas Adi. Sehat? Astungkara sehat. Kalau Mas Adi gimana? Aku sehat, masih segar. Iya. Astungkara, asli Bali berarti? Iya, asli Bali. Risna, kalau boleh tahu akhir-akhir ini kesibukannya sibuk apa nih? Saat ini sih sibuk jadi konselor ya di salah satu startup gitu di Indonesia, sama sibuk mentoring sih. Kebetulan saya punya konsultan karir dan akademik gitu ya, sarana konsultan. Ya jadi sibuk mentoring aja sih gitu. Berarti tetap fokusnya itu soal gimana menerapkan ilmunya di masyarakat gitu ya? Iya benar. Gitu. Kalau sekarang studi S2 soal gender ya, bener ya? Iya, kebetulan baru keterima sih di Melbourne University kemarin, ngambil yang Development Studies. Nah di dalamnya itu memang ada irisan gender. Jadi memang pengen cari gender. Kemarin kalau yang di Flinders University baru yang gender studies-nya gitu. Oh, gitu. Nah kalau di Melbourne ini memang masuknya ke Development Studies. Kamu sendiri kenapa kok tertarik untuk studi soal itu? Tertariknya karena memang saya masih melihat fenomena ya, yang terutama kepada perempuan sih, banyak sekali stigma-stigma yang saya ingin nih berkontribusi lebih untuk bisa mengedukasi bahwa sebenarnya pandangan negatif dalam tanda kutip kepada perempuan itu tidak selamanya benar seperti yang apa menjadi anggapan masyarakat saat ini. Pandangan negatif. Mungkin ada nggak hal-hal yang pernah kamu temui di lapangan soal pandangan negatif itu? Ya, pernah sih, kebetulan khususnya tentang pendidikan ya. Oh, pendidikan. Iya, gitu. Jadi kan memang kebetulan kalau orang tua saya sendiri itu sangat terbuka ya. Maksudnya tidak membedakan bahwa saya anak perempuan itu nggak usah mencari pendidikan setinggi-tingginya, tapi malah karena saya perempuan, kejarlah cita-cita setinggi langit kayak gitu kan kalau dari orang tua. Nah, tapi sayangnya tidak selalu disambut baik oleh orang lain gitu. Nah pernah ketika saya mau berangkat kuliah ke Surabaya, merantau kan, nah itu dipertanyakan gitu ke orang tua saya, kenapa kok nyekolahin anaknya jauh-jauh, cewek loh toh nanti juga bakalan di rumah orang lain dalam tanda kutip gitu. Maksudnya kan ketika kita menikah kan kita memang perempuan itu akan tinggal di rumah suaminya begitu ya, ikut suaminya gitu, tinggal di rumah suaminya. Nah katanya nggak perlu pendidikan yang tinggi. Ya itu berarti isu itu cukup menarik ya untuk saat ini gitu. Iya benar banget, karena memang ternyata saya nggak sendiri gitu Mas, banyak juga yang masih merasakan gitu ya, teman-teman perempuan saya yang masih merasakan bahwa istilahnya keinginan mereka itu dibatasi karena mereka perempuan. Oh, itu berarti fenomena yang kamu temukan di sekitar tempat tinggalmu? Iya, dan pernah saya alami sendiri. Oh, iya. Berarti kan kamu menemukan itu di Bali. Nah, kalau di sini di Jawa sendiri saya juga sering menemui sih bahwa ya mungkin juga karena efek kebutuhan keluarga ya. Jadi seolah-olah perempuan itu jangan lama-lama dibiarkan nggak punya pasangan gitu loh. Ayo segeralah biar bisa dalam tanda kutip lepas dari beban orang tua, jadi bebannya suami dan lain sebagainya, jadi sama-sama bisa menghidupi sendiri. Tapi menurutmu dari kesulitan pendidikan perempuan tadi, itu menurutmu kenapa sih kok itu bisa terjadi? Kalau dari yang kamu amati ini? Mungkin karena memang
banyak masih stigma ya masyarakat kalau perempuan itu kan nanti ya punya 3 aja ya kewajibannya gitu kan yang kita tahu itu. Kalau di Jawa mungkin masak, masak ya, iya. dapur, sumur, kasur gitu. Nah jadi ibaratnya perannya lebih ke domestik kan. Nah banyak yang beranggapan bahwa ketika perempuan ini berada dalam peran domestik itu tidak membutuhkan skill atau pendidikan yang tinggi gitu. Dan karena laki-laki lah yang akan mencari nafkah gitu kan, bekerja di luar, jadi laki-laki lah yang memang lebih memerlukan pengetahuan ataupun skill gitu. Makanya mungkin keinginan perempuan untuk bisa mendapatkan pendidikan atau berkarir itu kadang dibatasi. Kayak gitu. Jadi karena stigma yang seperti itu akhirnya muncul pembatasan, pembedaan perlakuan. Iya. Bahkan bisa mengarah ke diskriminasi ya. Iya benar banget, karena beberapa kali juga gitu ya saya dapat cerita gitu di pas konseling maupun sama teman-teman. Nah ketika misalkan dalam satu keluarga nih ada anak perempuan terus ada anak laki-laki. Nah yang diutamakan itu adalah anak laki-laki untuk bisa mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya atau mengembangkan skillnya gitu. Istilahnya itu investasinya itu lebih ke anak laki-laki karena mungkin anak laki-laki lah yang akan meneruskan garis keturunan gitu kan di rumah yang mengurus keluarga gitu, sedangkan anak perempuan nantinya akan tinggal di rumah orang dan mungkin benar tadi ada perpindahan tanggung jawab gitu dari orang tua ke suaminya. Jadi menjadi tanggung jawab suami kayak gitu. Saya melihatnya sih mungkin gitu ya. Jadi akhirnya diskriminasinya itu sampai ke proses di mana ketika katakanlah keluarga ini mampunya cuma menyekolahkan satu anak, akhirnya cenderung lebih memilih menyekolahkan yang laki-laki daripada perempuan. Iya, saya melihat banyak beberapa kali sih menemukan fenomena seperti itu. Tapi kalau dari kasus-kasus yang seperti itu, pernah nggak kamu menemui yang sampai akhirnya perempuan-perempuan ini yang tidak mendapatkan akses pendidikan karena stigma, tapi sebenarnya dia pengen, tapi akhirnya dia memilih untuk tidak melawan gitu, nurut aja gitu. Ada nggak sih yang sampai sejauh itu? Banyak sih kayaknya. Banyak ya? Iya banyak yang akhirnya memilih ya udah deh ikut aja karena mungkin memang itu kadang kan dari kecil kita udah dicecoki gitu ya, kamu nanti bakal di rumah orang lain kayak gitu, kamu harus mungkin punya keterampilan yang lebih, perempuan itu lebih difokuskan untuk misalkan belajar masak, belajar nyapu gimana caranya, terus belajar merawat mungkin adiknya atau apa, mengasuh lah istilahnya kayak gitu. Bukan yang kamu itu jarang ya mungkin, tapi kalau misalkan saya melihat saat ini udah banyak, tapi mungkin masih ada juga yang di istilahnya itu memberikan pengertian bahwa anak perempuan itu tidak usah nih sekolah tinggi-tinggi kayak gitu, yang penting kamu bisa ngerjain pekerjaan rumah kayak gitu. Nah kalau selain soal stigma nih, ada hal lagi nggak yang menjadi hambatan buat perempuan dapat pendidikan gitu? Kalau saya sih lihatnya kebetulan pernah jadi volunteer juga kan di salah satu desa gitu ya di Karangasem. Nah itu khusus memang kita memberikan edukasi kepada remaja putri, jadi umur 12 sampai umur 20 tahun. Nah itu ada yang di tempatnya itu di salah satu bukit gitu, jadi benar-benar di atas bukit gitu, jauh dari jalan raya. Nah itu aksesnya terbatas, memang sekolahnya jauh dari rumah warga gitu ya, dan rumah warganya itu kan terpisah-pisah, jaraknya cukup jauh, bukan kayak misalkan di kota kan BTN itu berdampingan gitu. Nah, kalau di sini tuh jaraknya jauh-jauh. Jadi mungkin juga ada ketakutan, kekhawatiran. Kadang kan orang tua memang ibaratnya tuh sering banget dibilangin kalau punya anak perempuan itu tanggung jawabnya itu sangat besar gitu kan untuk menjaga perempuan ini. Nah, kadang-kala memang dibatasi untuk tidak ke sekolah karena itu tadi aksesnya jauh, terkendala oleh kendaraan, mungkin takut di jalan kenapa-napa gitu kan, jauh lah dari pantauan gitu. Jadi mungkin itu juga yang menjadi salah satu faktor tidak diberikan izin untuk bersekolah. Berarti akses infrastruktur iya. Gitu. Terkendala jarak, terus juga mungkin jalannya berbahaya dan lain sebagainya.
Ya memang sih kalau dulu di waktu aku nulis skripsi itu kan soal aku nyebutnya migrasi pendidikan ya. Jadi aku meneliti soal mahasiswa rantau yang memang secara sengaja dia memilih gitu. Nah rata-rata yang mendapatkan yang bisa untuk belajar sampai tinggi bahkan sampai keluar pulau itu memang rata-rata awalnya itu diawali dari akses dulu. Aksesnya dalam artian nggak cuma akses infrastruktur ya, tapi juga keluarga yang terbuka, gitu. Bahwa memandang bahwa pendidikan itu ya semua orang seharusnya dapat gitu, nggak melihat gender kayak gitu kan. Tapi ya memang nyatanya di Indonesia sendiri masih banyak orang-orang seperti itu yang mengalami sulit pendidikan karena stigma, karena akses gitu. Nah kalau teman-teman Step Up sendiri gimana? Di tempatmu masih banyak nggak yang kayak gitu? Share di komen ya. Oke, lanjut Krishna. Tadi kan berarti ada dua nih, stigma, kemudian juga akses. Selain itu, ada lagi nggak yang kamu temuin soal ini? Mungkin tentang pilihan pekerjaan ya buat perempuan. Karena kan ada beberapa pekerjaan yang dibatasi nih, cuman untuk laki-laki gitu, kebanyakan ya. Oke. Dan itu yang memerlukan skill dan pengetahuan yang tinggi. Mungkin kalau misalkan perempuan gitu, misalkan nih beberapa yang saya temuin untuk menjaga outlet misalkan, itu kan tidak membutuhkan mungkin pendidikannya SMA, SMK cukup. Sedangkan kalau laki-laki kan banyak memang terbuka lahannya dan itu membutuhkan pengetahuan atau skill yang mumpuni gitu. Nah, saya sih melihatnya dari pilihan pekerjaan itu tadi. Kayak misalkan di pabrik nih, kan butuh keterampilan gitu, atau mungkin istilahnya butuh dalam tanda kutip kekuatan mungkin dilihatnya ya secara fisik. Iya, secara fisik. Nah itu lebih banyak ke laki-laki sehingga ya itu tadi ada muncullah perempuan itu nggak usah banyak kok pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan atau skill yang tinggi kayak gitu saya kira. Mungkin Mas pernah nemuin nih fenomena. Berarti sebenarnya ini karena sebenarnya itu sebuah jabatan atau posisi itu nggak membutuhkan high skill. Cuman karena distigmakan membutuhkan high skill, jadinya yang cenderung diterima atau yang dapat itu laki-laki. Mungkin bisa kayak gitu sih dibilang ya. Iya sih, banyak sih. Maksudnya kayaknya banyak deh kasus semisal perusahaan ingin meng-hire seseorang untuk di satu posisi, dia mensyaratkan syarat-syarat yang high skill, dia harus bisa A, B, C. Padahal ketika sudah masuk, itu sebenarnya A, B, C itu nggak dibutuhkan gitu loh. Itu kan seringkali terjadi kan. Iya sih. Dan itu kayaknya itu juga jadi salah satu permasalahan ketenaga kerjaan. Artinya bahkan laki-laki pun itu juga terkendala soal itu gitu loh. Maksudnya dia sudah kayak contoh misal orang itu sudah punya pengalaman di bidang HR. Kemudian dia mau pindah ke sebuah perusahaan, tapi perusahaan itu mensyaratkan TOEFL-nya minimal 550. Lah padahal syarat 550 kan harusnya hanya untuk dunia akademik gitu kan, untuk mau lanjut ke studi abroad gitu. Ya akhirnya orang itu nggak bisa dengan segudang pengalamannya, akhirnya orang itu nggak bisa masuk ke perusahaan itu. Nah itu sama dengan perempuan, kasus-kasus di perempuan itu tadi gitu. Kadang pekerjaan itu nggak butuh yang harus ototnya kuat, visinya kuat, tapi dia harus bisa menata data, misal harus bisa gitu kan, perempuan bisa masuk-masuk aja gitu. Oke, berarti karena pilihan pekerjaannya itu terkotakkan seperti itu, akhirnya perempuan pun juga dipandang buat apa? Pendidikan tinggi-tinggi, jaga outlet aja, jaga ini aja. Iya betul. Seringkali juga kan yang pimpinan ya, pemimpin gitu. Nah jujur ini pengalaman saya juga ya Mas ya. Ketika saya mencalonkan menjadi ketua Hima, gitu kan, yang lain itu memang laki-laki yang jadi calon ketuanya gitu. Saya perempuan kan, itu melakukan kampanye ke kelas-kelas. Kayaknya semua kelas yang saya masukin untuk kampanye itu pasti ada satu pertanyaan. Kenapa kok perempuannya yang menjadi ketua, menjadi calon ketua? Karena banyak kali anggapan bahwa perempuan itu emosional, nggak rasional, nanti malah emosionalnya yang dipakai gitu, sehingga dia tidak bisa memutuskan kebijakan yang sesuai mungkin ya, atau yang rasional kayak gitu. Nah padahal sebenarnya kalau menurut saya nih, emosionalnya perempuan itu juga dibutuhkan loh sebagai pemimpin, karena kan
bisa dibilang itu perempuan itu lebih peka ya melihat lingkungan gitu. Misalkan ada anggotanya yang sakit atau misalkan beda nih dari biasanya. Nah mungkin naluri perempuan bisa main di situ nih, kayak menanyakan. Jadi ada kedekatan kan antara ketua sama anggota gitu. Dan nggak semua perempuan sih mengutamakan emosionalnya aja gitu. Pasti juga ada banyak yang memakai logikanya. Kadang ngerasa di situ. Iya sih. Bahkan di Indonesia sendiri ya presidennya juga yang perempuan baru satu. Iya. Semangat, ayo dukung perempuan. Di tempat saya juga kayaknya baru saya aja nih yang ketuanya perempuan. Iya, jadi mungkin next bisa. Okay. Kalau ada adik kelas yang nonton, boleh. Iya. Berarti tadi sudah 3 nih. Ada apa aja tadi? Stigma. Kemudian akses, kemudian pilihan pekerjaan. Ada lagi? Kayaknya 3 itu sih yang memang ini ya, jadi lingkaran pembatasan perempuan itu. Padahal sebenarnya kan perempuan juga penting ya. Meskipun ketika perempuan itu memilih untuk menjadi ibu rumah tangga gitu, dia tetap membutuhkan skill dan relasi dan juga pengetahuan yang itu mungkin bisa didapatkan jika ia mengemban pendidikan. Jadi saya pernah nih Mas, waktu kegiatan volunteer kan di salah satu desa di Karangasem, itu sasarannya memang perempuan remaja khususnya usia 12 sampai dengan 20 tahun, khusus putri. Nah di situ waktu itu di salah satu desa yang memang di atas bukit itu nggak banyak yang datang. Bahkan tahun lalu sempat nggak ada datang sama sekali. Nah terus pas kemarin datang itu ada 2 orang yang istilahnya itu hanya lulus SD, tidak melanjutkan ke SMP, dan itu sudah ngajak anak umur 12 tahun. Ada juga yang umur 15 tahun udah 2 anaknya. Mereka itu nggak bisa baca tulis. Produktif. Nggak bisa baca tulis. Nah itu kan saya mikir, itu kan ibaratnya jadi efek domino ya. Padahal perempuan itu kalau misalkan jadi ibu rumah tangga pun dia akan menjadi sekolah pertama dan utama anaknya. Ibaratnya kan belajar berbicara, nyanyi itu kan dari ibunya kan duluan. Nggak mungkin umur 3 bulan langsung di TPA gitu kan, ada batas usianya. Jadi saya pikir bahwa perempuan apapun pilihannya, dia tetap perlu punya skill, pengetahuan dan juga relasi. Karena apa? Misalkan nih kayak kemarin pandemi ya Mas ya, banyak kan yang dirumahkan, khususnya yang saya lihat fenomenanya di Bali ya, yang bertugas sebagai bekerja di pariwisata lah ibaratnya, itu kan dirumahkan. Nah kalau misalkan banyak juga, banyak juga perempuan yang akhirnya memilih untuk berjualan, misalkan memasak, bikin masakan kayak gitu. Nah itu kan perlu relasi untuk bisa mempromosikan. Betul. Gitu. Jadi saya kira relasi itu bisa didapat di mana ketika perempuan ini mungkin banyak ketemu orang, dan salah satunya bisa ditemuin di pendidikan formal. Tapi nggak membatasi juga kalau misalkan pun perempuan memilih untuk tidak melanjutkan sampai bangku perkuliahan gitu, setidaknya perempuan bisa memperkaya dirinya dengan skill. Sekarang kan banyak juga pelatihan gitu. Online. Iya, pelatihan online juga. Nah mungkin bisa memanfaatkan itu. Jadi kalaupun misalkan suaminya itu mungkin mendapatkan suatu kejadian yang tidak diharapkan itu sehingga pergerakannya terbatas, nah perempuan bisa mengambil peran. Jadi bisa berdaya gitu. Iya, memang kalau dari ceritamu itu kayaknya ya, akarnya itu ujung-ujungnya itu mengerucut ke satu gitu, ekonomi. Iya. Perekonomian keluarga itu sangat menentukan gitu. Akhirnya kan dari situ kayak seolah-olah ada pembagian peran, yang bagian cari nafkah siapa, ngurusi rumah siapa, jadinya stigma. Akhirnya karena itu juga, karena adanya stigma, ada pembagian kerja secara nggak langsung itu kayak kerja kayak gitu buat cowok-cowok, kerja kayak gini buat cewek-cewek kayak gitu. Terus juga termasuk akhirnya karena ada pengkotak-kotakan itu, akhirnya juga ada
resiko untuk adanya diskriminasi soal pendidikan terhadap perempuan gitu. Tapi kalau kita lihat itu ya, kalau aku melihat ke belakang ya, itu aku pernah dengar salah satu omongannya Jordan Peterson. Dia mengatakan bahwa adanya pembagian ini secara nggak langsung itu disebabkan ya karena kita itu memilih untuk mendemokratiskan soal kebebasan manusia dalam memilih dalam hidupnya, termasuk bebas untuk memilih pendidikannya seperti apa, bebas untuk memilih pekerjaannya seperti apa, hingga akhirnya secara nggak langsung muncul kotak-kotak tadi. Oh ya, yang kerja sebagai perawat jaga toko ya cewek-cewek, yang kerja di kantoran terus jadi tentara jadi ya cowok-cowok kayak gitu. Tapi kalau kita tarik ke belakang lagi, aku pernah baca bukunya ini. Penulisnya itu namanya Thienot tahun 1984 atau 74. Namanya Embodied Self. Dia mengatakan bahwa pembagian peran sebenarnya di antara laki-laki dan perempuan di rumah tangga itu sudah terjadi dari zaman purba. Di zaman purba itu kan laki-laki ketika zaman ini ya berburu pengumpul, jadi berburu kemudian hasil buruannya dikumpulkan. Itu belum masuk zaman manusia bisa menanam. Laki-laki itu akan cenderung untuk keluar rumah, keluar goa untuk berburu. Sementara perempuan itu di rumah untuk jaga anak, kemudian bersih-bersih, kemudian juga mungkin mempersiapkan masak hasil buruan dan lain sebagainya. Hingga akhirnya karena udah ada pembagian seperti itu, akhirnya otak manusia ini juga terpengaruh. Kita bisa lihat perbedaannya apa? Cewek itu akan cenderung menguasai medan yang dalam ruang tertutup dan kecil. Contoh di rumah. Cowok akan sulit untuk cari kaos kakinya di rumah, padahal sudah ada di depan mata tapi nggak kelihatan. Iya benar. Nah perempuan, ibu-ibu pasti makanya cari itu pakai mata gitu kan. Benar. Nah sebaliknya laki-laki akan lebih jago dengan hal-hal yang sifatnya luas, jadi medan yang lebih luas di luar. Makanya cowok itu akan lebih bisa lebih dalam tanda kutip lebih siap untuk bekerja itu di luar rumah kayak gitu. Memang ada seperti itu, tapi hal itu seharusnya nggak berpengaruh soal pendidikan. Iya kan? Karena seperti yang kamu bilang tadi bahwa pendidikan pertama seorang anak itu kan dari ibu. Sekarang bayangkan kalau sekolah pertama anaknya itu dalam tanda kutip tidak berkualitas. Terus anaknya mau jadi seperti apa? Maka sebenarnya kalau dari ceritamu tadi menurutku ya, yang bisa mewakili ya dari obrolan kita itu kayaknya satu, empowerment kayak. Iya, benar. Ujung-ujungnya bakal ke sana. Iya kan. Tapi kalau dari yang kamu tahu, empowerment ke perempuan ini itu arahnya seperti apa sih, atau definisinya yang dibutuhkan di Indonesia itu gimana kalau menurutmu? Kalau menurut mungkin saya ya pribadi berdasarkan pengalaman sama yang saya ketahui, nah perempuan berdaya itu sebenarnya banyak caranya. Kayak tadi misalkan dia bisa berdaya dengan dia memiliki pendidikan, pengetahuan dan juga skill. Nah ujung-ujungnya sebenarnya keberdayaan secara ekonomi sih. Karena ketika perempuan tidak berdaya secara ekonomi, dia akan merasa tidak berdaya. Tidak bisa membuat pilihan. Iya, tidak bisa membuat pilihan. Banyak kasus, ini juga pengalaman ya. Saya pernah punya klien gitu. Dia adalah korban KDRT perempuan. Banyak yang akhirnya memilih untuk jalan damai dan melupakan atau berharap suami saya akan berubah. Karena apa? Dia tidak memiliki keberdayaannya secara ekonomi. Apalagi kalau udah ada anak kan, pasti mikirnya nanti siapa yang akan membiayai anak saya, siapa yang akan membiayai hidup saya gitu. Jadi dia mempertanyakan itu, jadi membuat dependen lah istilahnya. Sedangkan perempuan itu juga bisa independen. Dalam artian independen itu bukan sama sekali nggak butuh laki-laki, enggak, cuman dia punya pilihan. Karena kan kita juga ya kita berharapnya nikah 1 kali, suami kita umurnya panjang. Terus pekerjaannya juga lama lah ya gitu, bisa mencukupi. Tapi kan ada hal-hal yang
tiba-tiba aja gitu. Ibaratnya kayak pandemi kemarin lah. Nah, perempuan itu harus punya skill, pengetahuan untuk bisa membuatnya berdaya, jadi tidak merasa helpless. Ya. Learn helplessness. Iya. Ketidakberdayaan yang dipelajari. Iya. Karena keadaan yang sama sekali tidak mendukung dia, akhirnya dia belajar bahwa aku mau gimana pun ya percuma, aku tetap gini-gini aja gitu. Nah, kalau yang dari aku baca ya, kalau learn helplessness itu salah satu obat yang manjur itu adalah hope, harapan. Jadi perempuan itu mau nggak mau itu harus bisa membangun harapan dari dalam dirinya sendiri. Dan kalau aku melihat sekarang ya, memang akhirnya aku melihat, mungkin aku geser, pernikahan itu bukan lagi soal perempuan ikut laki-laki, tapi dua individu yang independen bersepakat untuk jadi satu dan bersepakat untuk oke, kita bagi tugas ya, kamu ngurus apa, aku ngurus apa. Ya sederhananya kayak semisal tadi, kayak contoh pandemi, suaminya di lay off, terus perempuan mau jualan. Oke, jualan apa? Makanan. Oke, perempuan bisa masak? Bisa marketing nggak? Nah, bisa bangun relasi nggak? Kan itu semua baru bisa didapatkan kalau perempuan sudah punya pendidikan yang baik kan. Nah, itu berarti memang empowerment itu sangat perlu ya. Iya. Dan tadi sebelum yang ujung-ujungnya ekonomi itu apa? Pendidikan ya. Betul. Aku sendiri juga merasa pendidikan itu sebenarnya kunci dari segala permasalahan kalau aku melihatnya, terutama di Indonesia. Kenapa kok di Indonesia sendiri juga masih sulit untuk lepas dari permasalahan perekonomian? Karena secara pendidikan pun Indonesia juga aku nggak berani bilang kurang sih, cuman masih banyak aku temui bahwa pendidikan itu nggak jalan sesuai yang seharusnya. Karena itu nggak jalan sesuai seharusnya, akhirnya output pendidikannya juga nggak sesuai seharusnya. Begitu sudah harus masuk dunia kerja, juga kerjaannya yang nggak sesuai seharusnya, akhirnya nggak produktif. Kalau dari pengalaman sendiri nih, sebagai staff volunteer atau di tempatmu, empowerment apa yang sudah pernah kamu lakukan? Oke, saya setuju sih sama apa yang Mas Adi bilang ya tadi. Sebenarnya yang dibutuhin itu hope, terutama adalah perempuan mendukung perempuan, woman support woman. Itu kan banyak tuh hashtagnya sekarang. Karena saya merasakan sendiri apa ya perannya gitu. Misalkan nih ketika saya melihat Najwa Shihab, dia kan sering banget ya menyuarakan mengenai perempuan. Akhirnya saya jadi termotivasi, oh iya bener banget nih apa yang dibilang Mbak Najwa ya. Bahwa perempuan itu bisa kok, perempuan itu bisa berdaya, perempuan itu bisa mandiri, dan perempuan itu bisa independen. Kadang sering ditakut-takutin kan ya Mas ya, nanti kamu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti nggak ada laki-laki yang berani gitu. Sering banget ya, tapi akhirnya sekarang ngeliat buktinya Bu Najwa Shihab juga punya kan suami. Ibu Megawati juga punya. Iya, terus juga punya partai juga. Bu Sri Mulyani juga kan, Bu Retno juga gitu. Jadi sebenarnya nggak usah nakut-nakutin perempuan gitu loh untuk bisa meningkatkan atau mengembangkan potensinya, memaksimalkan potensinya. Terus balik ke hope tadi ya Mas. Nah, ketika saya volunteer itu kan sudah 2 tahun ya, saya ke desa tersebut dan mengedukasi remaja putri di sana. Nah, ketika saya balik tahun lalu kan saya juga udah pernah. Balik tahun ini itu ternyata udah ada yang berangkat ke Jepang, ada yang udah jualan all shop, udah jualan online gitu. Dia udah bisa memasarkan dan laris manis dagangannya gitu. Terus ada juga yang bilang udah lanjut ke SMA SMK karena mereka bilang gini, Kak makasih ya udah datang, saya jadi semangat nih buat sekolah. Sekarang saya udah masuk di SMA ini, saya udah di SMK ini. Ada juga yang berani merantau keluar Bali akhirnya. Karena saya mencoba untuk memberikan contoh diri saya. Saya bisa dapat nih banyak relasi teman-teman, nggak cuma dari Bali. Saya dapat dari Jawa, Sumatera, Kalimantan,
Batam bahkan. Iya. Jauh. Saya dapat teman di sana, bahkan saya juga bisa keluar negeri, Thailand. Jadi perempuan itu bisa kok memaksimalkan potensinya. Nah kemarin juga baru 2 hari yang lalu kalau nggak salah, saya ke kampus terus ngobrol ke adik-adik. Saya bilang bahwa saya sempat nyalonin jadi ketua dan berhasil menjadi Kahima perempuan pertama. Akhirnya waktu pulangnya dibilang, Kak, saya juga pengen jadi Kahima anak perempuan. Iya, mantap. Iya, saya bilang, oh bagus banget, bisa. Yang penting kamu buat visi misi yang jelas, apa yang terukur gitu kan, pasti bisa. Oh gitu. Berarti cara-caramu untuk menebar harapan itu ke para perempuan yang pernah bertemu denganmu itu langkah-langkahnya seperti apa? Mungkin bisa ditiru oleh sobat-sobat step up. Pertama sih saya dulu yang mencoba, saya dulu yang membuktikan. Gimana ya, perempuan ini kan dibilang emosional, maksudnya cuman ngandelin perasaan, nggak pakai logikanya. Nah ketika saya Kahima, saya untuk mencoba membuat gebrakan-gebrakan gitu kan, yang membuktikan bahwa bisa kok perempuan gitu, nggak kalah lah sama laki-laki. Bisa juga menjadi pemimpin yang dalam tanda kutip baik gitu, dengan kebijakan-kebijakan yang rasional dan terlaksana. Perempuan juga bisa kok, misalkan saya nih di Bali, bisa ngambil pendidikan yang tinggi di luar Bali, nggak cuma terkungkung dalam satu daerah gitu ya. Bisa juga kok berprestasi. Saya lebih ke mengedukasinya, memberikan contoh yang nyata dari diri saya. Itu sih yang biasa saya lakukan. Contoh. Iya. Itu mungkin juga bisa dikolaborasikan dengan ini, goal setting. Ya, itu juga kamu ajarkan. Iya. Jadi buat visi misi tadi. Iya, benar, visi misi. Terus kenapa sih kamu harus berani bermimpi dulu? Biasanya saya nekenin itu. Nggak ada kata terlambat untuk bermimpi. Bermimpilah setinggi-tingginya. Apa? Mau jadi presiden perempuan? Gak apa-apa. Gitu. Nah, ketika kita tahu mimpi kita udah mulai memikirkan gimana ya caranya kita mencapai itu. Iya. Apa ya tangganya gitu. Misalkan nih kita mau kuliah. Saya dulu kan mau kuliah ke psikologi. Saya udah tahu kalau kuliah itu harus lulus SMA. Oke, berarti ketika saya SMP saya harus lulus SMP dulu nih, biar bisa ke SMA. Terus ketika saya SMA, berarti langkah selanjutnya saya harus lulus SMA. Oh ternyata kalau misalkan mau di kampus ini, dia ini harus misalkan NEM-nya berapa gitu. NEM ya, masih kalau anak-anak sekarang relate nggak ya NEM itu, nilai Eptanas itu? Iya, nilai UNAS lah. Iya gitu. Danem. Iya. Kalau aku dulu danem. Kalau saya NEM. Nah ya itu kira-kira gimana, berapa, nah itu kan jadi kita punya hal yang bisa diukur ketika kita bisa mau mulai untuk bermimpi dulu. Berarti buat visi, langkahnya, kemudian ukur, harus terukur gitu. Dan yang paling penting ketika berani bermimpi harus berani mewujudkan. Iya. Ya itu sih, itu kurang lebih sama juga yang sebenarnya banyak aku terapkan ketika aku dulu masih di KONI. Nah itu beberapa atlet itu aku minta untuk nulis seperti itu, kemudian kamu ingin bisa melakukan gerakan ini, langkahnya seperti apa yang harus kamu siapkan dan lain sebagainya. Itu kurang lebih sama dan cukup membantu. Iya. Nah ngomong-ngomong ini ya, stigma perempuan itu jangan pendidikan tinggi-tinggi, nanti laki-laki nggak ada yang mau gitu. Itu sebenarnya kalau menurutku ya itu berangkat dari pikiran inferior yang diproyeksikan bahwa aku itu nggak bisa, nanti kamu jangan tinggi-tinggi, nanti aku nggak bisa menggapaimu, kan kurang lebih kayak gitu kan. Nah problemnya adalah seringkali ketika itu dinormalisasikan pandangan seperti itu, akhirnya perempuan itu secara tidak sadar menurunkan standarnya. Iya kan? Standarnya soal pasangan gitu. Awalnya tuh dia itu, aku ini sudah bisa kayak gini, aku bisa jadi ibu yang seperti ini. A, B, C gitu. Aku harusnya punya pasangan yang A, B, C juga gitu. Tapi karena banyak orang-orang inferior di sekitarnya, akhirnya dalam tanda kutip nggak ada yang mau.
Akhirnya dia menurut wis nggak usah ABC, wis C aja nggak apa-apa. Akhirnya yang masuk kualitas cowok-cowok yang C aja, nggak punya A sama B. Kalau udah seperti itu biasanya risiko untuk terjadi KDRT itu tinggi sekali. Nah, problemnya juga yang sering aku temui pada perempuan ini agak geser ya, kita ngomongin soal pasangan ya. Di perempuan yang sering kali curhat ke aku, problemnya itu pandangan bahwa nggak apa-apa wis, dia kasar sama aku nggak apa-apa. Aku yakin nanti kalau sudah nikah atau nanti kalau lama-lama dia akan berubah. Hei, sadarlah Anda para perempuan. Benar-benar. Bahwa setiap manusia itu ada yang namanya tabiat. Tabiat itu sudah dalam tanda kutip bawaan lahir lah. Kan memang di DNA itu kan ingatan, emosi, ingatan fisik dan lain sebagainya itu kan juga tersalurkan lewat DNA kan. Jadi kalau kamu berharap pasanganmu berubah setelah menikah, ya pikir-pikir lagi. Iya, pikir-pikir aja. Pikir lagi. Manusia itu ada tabiatnya gitu. Jadi kalau memang ketika proses kalian proses menuju pernikahan itu ada hal-hal yang kita sekarang punya apa? Red flag. Iya. Kalau udah ada red flag, ya kalian kasih batas lah KKM. Maksimal ada 3 red flag. Kalau lebih dari 3 udah tinggal. Lebih baik seperti itu daripada ketika sudah nikah, sudah punya tanggungan anak, terus nanti belum lagi misal nggak kerja, terus nggak bisa jadi provider keuangan, akhirnya mau cerai bingung, tapi mau melanjutin juga berat, akhirnya Lord helplessness kembali lagi. Nah, untuk bisa punya pikiran yang seperti itu, jelas perempuan harus berpendidikan, berdaya. Ketika pendidikan kan minimalnya lah, misalkan nih, saya kuliah ya. Pasti ketemunya cowok-cowok yang berkuliah juga. Kan bisa aja jodoh datang dari sana ya gitu. Jadi relasinya juga makin luas lah ibaratnya. Misalkan ketika saya berani juga keluar dari desa gitu, kan relasinya bertambah. Gak cuma dalam satu desa itu. Istilahnya kasarannya pilihannya lebih banyak kali ya. Betul. Ikannya lebih banyak. Iya, kayak tadi misalkan pengen ABC. Kalau misalkan kita di satu tempat aja mungkin terbatas nih, emang C aja ternyata. Kalau kita mau keluar mungkin ke kabupaten lah gitu, bisa mungkin dapat B sama C. Mungkin kita mau memperluas lagi bisa kok dapet yang A, B, C gitu. Mungkin saya mikirnya gitu sih. Iya sih, pendidikan itu juga akhirnya kan kalau aku lihat itu orang-orang juga secara nggak langsung juga terkotak kan, antara orang yang pendidikannya 12 tahun, ada yang pendidikannya sampai tinggi, cara bergaulnya juga beda. Akhirnya kan nyambungnya itu juga beda loh. Ada yang bisa nyambung banget, ada yang nggak bisa nyambung banget gitu. Jadi sebenarnya dengan pendidikan, entah itu kamu mau punya jodoh yang baik, rezeki yang baik, kehidupan yang baik, pendidikan itu sangat menolong sekali. Sangat menolong. Benar. Karena ini sharing juga ya, pengalaman dari bapak saya juga dulu. Bapak saya juga sebagai laki-laki itu dulu tidak berdaya secara ekonomi. Nah, tapi nenek saya gitu, ya udah pokoknya kamu berpendidikan, dan bapak saya punya semangat itu. Dan bapak saya adalah salah satu orang yang sudah membuktikan bahwa pendidikan itu bisa merubah seseorang, khususnya dalam segi ekonomi. Kita juga perempuan bisa. Gitu. Itu juga dialami sama ayahku. Jadi ayahku kan itu dari desa. Dari desa, kakek nenekku dulu itu ini punya toko kelondong. Toko kelondong kan ya pendapatannya kalau buat kuliah juga agak berat. Akhirnya keuntungnya ayahku itu cukup berprestasi. Jadi selama sekolah SD, SMP, SMA nggak pernah bayar karena selalu ranking 1 gitu. Merantaulah ayahku ke Surabaya, kuliah S1 itu 2 kali. Yang pertama S1 hukum, S2 kedua S1 PPKM, terus jadi dosen, dapat beasiswa kuliah S2 lagi, ambil PPKM di UGM, terus lanjut S3 dan sekarang ya jadi gini. Bayangkan yang dulunya ayahku itu sekolah dari rumahnya, jadi ayahku itu kalau pulang sekolah selalu bawa kawan, dalam bahasa Jawanya kulaan, belanja buat toko gitu. Jadi pulangin mbak gitu, anak yang kayak gitu. Bahkan dulu
sama tetangga, kakek nenekku itu suka diketawain. Wih, kayak buat apa? Jauh-jauh sekolah kayak gini-gini. Kayak iso-iso kayak bisa-bisa aja gitu. Nyatanya sekarang seperti laki-laki pendidikan. Iya. Dan buat perempuan itu sangat membantu loh, apalagi kalau tadi kamu sempat cerita awalnya ayahmu tidak berdaya secara ekonomi. Sekarang kan juga mulai banyak tuh yang stay at home father. Ayahnya yang jadi domestik, ibunya yang bekerja. Laki-laki itu berjalan dengan baik kan, karena perempuannya juga berpendidikan gitu. Dengan pendidikan semuanya bisa. Oke. Ternyata asik juga ya ngomongin pendidikan doang loh ini. Iya. Pendidikannya perempuan. Nah, mungkin buat penutup nih, Rizna, mungkin ada 1-2 kalimat yang pengen kamu sampaikan terkait pentingnya pendidikan buat perempuan. Pendidikan itu sangat penting ya, seperti yang kita sudah bahas tadi bahwa banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dengan kita mengemban pendidikan. Entah itu dari pengetahuan, skill kita, termasuk problem solving, komunikasi, terus juga kita akan membentuk relasi, dan itu akan sangat bermanfaat untuk menjadikan kita sebagai seorang perempuan yang berdaya. Ketika kita berdaya, kita akan bisa memiliki atau melihat banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita ambil. Jadi jangan takut untuk bermimpi dan jangan takut untuk mengeksekusi mimpi. Sip, mantap. Jangan takut untuk bermimpi dan jangan takut untuk mengeksekusi mimpi. Dan kembali lagi, karena ketika perempuan itu cukup berpendidikan, dia akhirnya punya pilihan, dia bisa berdaya. Iya. Dia bisa milih jodoh yang baik, dia bisa kerja yang enak, dia bisa didik anak dengan baik, dan bisa jadi ibu rumah tangga yang luar biasa. Oke, thank you banget ya Rizna. Terima kasih. Keren banget, seneng banget ini aku bisa ngobrol sama seseorang yang pakar di bidangnya. Nanti ya. Nanti mungkin setelah lulus bisa diundang lagi. Ya, nanti kita kolaborasi lagi. Mungkin kita kolaborasi jadi sama-sama jadi dosen kali ya. Benar. Kita edukasi lebih banyak orang ya. Oke. Sekali lagi terima kasih Rizna. Semoga next kita bisa collab lagi, kita ngobrol lebih banyak lagi. Oke. So gitu ya, Sobat Step Up. Asik banget kan obrolan kita kali ini. Meskipun sebenarnya obrolannya cukup dalam, cuman enak aja, ngeflow aja kayak gitu. Oke. See you di video-video selanjutnya. Tetap pantengin Step Up. Tetap pantengin Step Up, pantengin IG-nya stepup.iv. Kemudian juga subscribe channel YouTube-nya. Kalian komen, kalian cerita apa aja bebas. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Step up, upgrade your mind, upgrade yourself with Step Up. Bye.